menit tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Bu Budi Retnoningsih dan Pak Parjo, pagi hari ini kita akan melaksanakan praktek coaching. Sebelumnya, perkenalkan dulu pada sesi kali ini Pak Parjo akan bertindak sebagai coach, Bu Budi Retnoningsih sebagai coach, Pak Parjo sebagai coach ya tadi. Sebelum acara coaching kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang saya akan sampaikan kepada Bapak Parjo berkenaan dengan kompetensi seorang coach. Pada pertemuan ini nanti ada beberapa rubrik yang ingin saya ungkapkan. Yang pertama akan saya amati adalah alur tirta pada kegiatan coaching kali ini, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab dampak. Semoga nanti akan tampak pada kegiatan yang dilakukan kita bersama yang kedua adalah kompetensi yang dimiliki oleh Pak Parjo, yaitu rubrik yang tadi saya sudah akan saya gunakan pada pengamatan sesi kali ini. Kalau boleh tahu, di sini Pak Jo sebagai coach, kira-kira apa yang sudah dipersiapkan oleh Pak Parjo sebagai coach? Ya, tentunya dalam kegiatan coaching kali ini, ini saya menggunakan satu metode, yaitu alur tirta, Pak, Ya. yang jadi atau merumuskan tadi tujuan, terus mengidentifikasi masalah dan rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, itu yang akan saya jadikan acuan kegiatan pada pagi ini, Pak, untuk melaksanakan supaya bisa berjalan. Oh ya Pak Jo, untuk coaching nanti kira-kira kompetensi apa saja yang akan dikembangkan oleh Pak Parjo? Ya, terima kasih Pak Adi. Kompetensi yang akan saya kembangkan pertama adalah kehadiran sepenuh hati, Pak. Iya. Yang kedua adalah mendengarkan aktif. Terus yang ketiga nanti adalah mengajukan pertanyaan yang betul. Baik Pak Jo, berarti ada tiga kompetensi ya coaching kali ini yang akan dikembangkan, yaitu tiga. Yang mana yang lebih spesifik yang ingin diangkat atau diobservasi? Ya, dari tiga kompetensi tadi, Pak, saya mau menekankan atau mengobservasi yang lebih spesifik, yaitu
di pertanyaan berbobot Pak yang akan saya lebih tampilkan. Oke Pak Jo, apa indikator dari pengajuan pertanyaan yang berbobot, indikator tujuan ketercapaian itu nantinya yang Pak Jo harapkan itu yang seperti apa? Iya, terima kasih Pak. Untuk harapan saya melalui pertanyaan berbobot, saya sebagai coach pada hari ini nanti bisa mengarahkan coach-nya atau Bu Sri Budi untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang Bu Sri hadapi, dan yang kedua memunculkan ide-ide baru sehingga nanti Bu Sri atau sebagai coach hari ini permasalahannya bisa terselesaikan dengan solusinya tanpa harus memberikan solusi langsung gitu. Oke Pak. Ini sudah saya catat, berarti Pak Jo nanti ini sebagai coach ya Pak ya? Iya betul Pak. Mendapatkan solusi, coach ya Pak, itu Bu Sri mendapatkan solusi dari permasalahan serta akan muncul ide-ide baru sehingga permasalahan-permasalahan ini bisa diselesaikan. Betul Pak. Begitu ya Pak. Baiklah, waktu selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Pajo dan Bu Budi untuk melaksanakan sesi coaching. Monggo, saya persilahkan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, monggo Pinara Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya Bu ya. Baik ya. Bagaimana Pak Jo kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu Sri. Bu Sri sendiri bagaimana? Gini Pak Jo, kemarin saya itu ada sedikit masalah. Saya kurang baik karena kemarin pembelajaran yang saya lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Loh, ada apa Bu? Kalau saya perhatikan emang akhir-akhir ini ya Bu Sri itu terlihat murung, tidak seperti biasanya gitu loh Bu. Oh iya, berarti Pak Jo ada waktu luang kan sekarang? Alhamdulillah kebetulan Sri hari ini jadwalnya bahasa Inggris tadi setelah PJOK, jadi alhamdulillah sudah free hari ini, jadi nggak ada jam ngajar ini. Begini Pak Jo, kalau Pak Jo ada waktu luang, saya mau curhat sama Pak Jo. Kebetulan anak-anak saya di kelas juga lagi pembelajaran agama Islam. Tapi ini membutuhkan waktu yang ya lumayan lah, mungkin agak lama, mungkin setengah jam atau 1 jam. Tidak apa-apa Bu Sri, monggo. Bagaimana kita ngobrolnya di sini aja, supaya nanti ngobrol kita itu jadi intens dan nyaman. Gak apa-apa ya Bu ya, kondisinya seperti ini ruang PJOK. Tidak apa-apa Pak. Wah gini Pak, apakah Pak Jo itu ada suatu ide bagus Pak untuk istilahnya permasalahan saya tadi? Gini aja Bu, coba ceritakan yang Bu Sri rasakan sekarang. Gini ya Pak Jo, saya itu bingung. Minggu depan itu kan anak-anak sudah ujian tengah semester tanggal 7 September nanti. Tapi ada beberapa siswa saya itu yang masih ogah-ogahan dalam pembelajaran.
mereka itu ada yang tidak bersemangat ya, jadi kelihatan tidak bersemangat. Kemudian ada juga siswa yang istilahnya tuh malas gitu loh. Waktu saya memberikan umpan balik suatu pertanyaan itu ada beberapa siswa ada yang tidak bisa menjawab, terus ada juga siswa yang diam saja, Pak. Terus apa kenapa gitu ya? Apa karena kemarin itu anak-anak selesai jambore ranting lomba itu terlalu lelah, atau mungkin karena kemarin itu banyak acara Agustus seperti upacara Hari Pramuka, terus juga acara jalan sehat tingkat desa juga ada, terus kemarin juga ada karnaval Pak Pajo. Iya, bulan Agustus ya Mas. Itu sangat bagaimana ya? Minta waktu nih ya, capek. Iya, itu saya juga memikirkan hal itu Pak Jo. Coba sekarang Bu Sri ceritakan lebih lanjut bagaimana permasalahan dari sudut pandang Bu Sri sendiri. Oh iya, saya khawatir kalau hal yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu siswa saya yang ogah-ogahan, terus saya terangkan dalam pembelajaran itu hanya diam. Ketika saya memberikan umpan balik suatu pertanyaan itu, ada yang diam, ada juga yang menjawab, tapi tidak seperti biasanya Pak Parjo. Dan saya khawatir hal itu dapat mempengaruhi nilai ujian tengah semester yang nantinya akan dilaksanakan pada tanggal 7 September nanti Pak Jo. Jadi Bu Sri, hari ini kita ngobrol mau bicarakan permasalahan yang kita bicarakan pada hari ini ya. Salah satunya itu ya. Iya Pak Jo. Saya ingin curhat sama Pak Jo itu untuk mendapatkan suatu solusi yang tepat dari permasalahan yang saya alami tadi Pak Jo. Ya Bu Sri, mudah-mudahan pertemuan ini nanti menemukan solusi yang terbaik dari permasalahan yang Bu Sri hadapi. Jadi kira-kira apa yang bisa saya bantu dan apa yang ingin Bu Sri capai atau yang diinginkan dalam diskusi pada hari ini Bu? Iya, begini Pak Jo, terus terang saya itu kepikiran terus dengan beberapa siswa saya yang terlihat motivasinya itu masih rendah. Dan akhir-akhir ini entah karena apa mereka kok bisa jadi seperti itu ya. Kalau seperti itu apa hambatan Bu Sri untuk membuat siswa tersebut itu termotivasi kembali sehingga kelasnya Bu Sri nanti bisa kembali aktif lagi, lebih apalagi gitu lah, lebih menentukan kira-kira. Oh gitu. Jadi begini Pak Jo, siswa saya ini kalau di sekolah mereka pada saat saya menerangkan materi ada yang kurang memperhatikan, ada juga yang mereka itu bicara sendiri bersama dengan temannya yang mungkin dekat dengan bangkunya. Dan juga ada yang hanya diam saja seperti ini, diam saja. Lah, mereka itu pada waktu saya memberikan pertanyaan itu ada yang menjawab, ada yang tidak menjawab sama sekali. Lah, kemarin pada waktu pembelajaran IPA tentang sistem pencernaan pada manusia dengan menggunakan alat peraga gambar, itu saya tempelkan di papan tulis ya Pak Jo ya. Itu saya terangkan bagaimana alurnya sistem pencernaan mulai dari mulut terus sampai ke anus, itu sampai sistem pengeluaran. Itu anak itu hanya diam.
Pada waktu saya mengamati pada evaluasi, selain saya memberikan pertanyaan, ada yang diam, ada juga yang itu ternyata ada yang mereka itu menggambar sendiri. Oh iya. Terus saya amati juga, itu ada siswa malah apa itu namanya bermain krayon, warnai sendiri. Terus saya kepikiran itu kenapa ya bisa seperti itu? Apakah pembelajaran saya itu tidak menarik, ya? Ataukah bagaimana? Ataukah saya harus bagaimana gitu Pak? Mohon maaf, pada waktu ini yang Bu Sri paparkan tadi ya, kira-kira kalau diambil angka lah, skalanya itu 1 sampai 10, kira-kira Bu Sri itu ngasih posisi di mana Bu? Dari angka 1 sampai 10, kira-kira kecapeannya atau apa tadi, gundah gulanya Bu Sri itu dari, kalau kita ambil angka dulu Mbak, 1 sampai 10. Posisi sekarang ini menurut saya itu sedang ada pada posisi 6 Pak Jo. Karena terlihat pada motivasi siswa saya itu kurang dan saya harus mencari solusi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa tersebut supaya bisa aktif kembali dan pembelajaran bisa tercapai dengan maksimal. Lalu bagaimana dengan pendapat Bu Sri sendiri dalam menyikapi permasalahan tersebut? Saya kemarin dalam pembelajaran waktu mengobservasi siswa pada saat mengerjakan tugas kelompok. Jadi kemarin itu pembelajaran saya itu saya buat PBL Pak Jo, pembelajaran based learning. Itu pada waktu ada tugas kelompok, ada juga tugas individu. Pada waktu tugas kelompok itu ada beberapa siswa yang malah menggambar sendiri, mereka tidak antusias dengan tugas dari kelompoknya itu. Kemudian ada juga yang hanya diam saja karena sudah dikerjakan oleh temannya. Padahal yang saya inginkan itu mereka itu bisa aktif semua dalam pembelajaran kelompok tersebut. Nah, itu pada saat saya mengerjakan evaluasi pembelajaran setelah saya tugas mereka, evaluasi mereka saya cocokkan ya. Itu dari 25 siswa itu yang tuntas itu hanya 15 siswa. Dan yang 10 itu mendapatkan di bawah kriteria ketuntasan minimum. Sehingga biasanya mereka tidak seperti itu Pak Jo biasanya. Biasanya itu yang istilahnya yang saya tahu persis itu yang tidak aktif. Biasanya itu berapa itu? Biasanya hanya 5. Dan biasanya hanya orang-orang itu, tapi kemarin itu kok menjadi banyak sekali. Sehingga waktu itu saya merasa capek dan juga bagaimana ya, apakah karena mereka itu capek atau malas belajar. Saya tanya kepada anak-anak itu, yang biasanya aktif saya tanya, kenapa kamu kok diam? Ternyata itu memang alasannya itu capek, alasannya juga ngantuk karena ikut memeriahkan lomba-lomba di dusunnya dia itu. Terus begini, pada waktu materinya, pemberian materi ya, waktu pemberian materi yang tugas kelompok itu kan ada yang mewarnainya sendiri. Itu bagaimana kalau misalnya nanti saya menerapkan untuk itu harus digali lebih lagi. Kemudian pada waktu pembelajaran observasi itu ada juga siswa yang hanya mencoret-coret saja. Begitu. Namanya itu ya. Kalau seperti itu kira-kira bagaimana ya cara Bu Sri mengatasi masalah tersebut, tapi tidak melupakan kita juga harus tahu yang namanya anak-anak. Kira-kira Bu Sri nanti dalam mengatasi masalah tersebut itu bagaimana kira-kira kalau Bu Sri? Tadi setelah saya mengidentifikasi masalah yang saya hadapi tadi Pak Parjo,
Setelah saya gali lebih lanjut lagi dan saya refleksikan dalam pembelajaran yang saya lakukan kemarin, itu sepertinya itu saya harus melakukan pembelajaran yang tidak apa ya istilahnya itu yang baru, sehingga siswa itu bisa motivasinya itu timbul lagi. Karena kemarin itu dari identifikasi masalahnya itu ada yang hanya diam saja dan melihat saja, berarti sepertinya ini anak ini kalau diberikan video pembelajaran itu kelihatannya itu cocok ya Pak Jo ya. Itu kemudian nanti pada pembelajaran video itu tadi nanti akan saya gabungkan dengan apa ya, saya setelkan dengan proyektor dan juga LCD untuk menarik perhatian siswa untuk mengikuti pembelajaran tersebut, sehingga saya menginginkan pembelajaran itu dapat maksimal. Kemudian evaluasi pembelajarannya itu saya lakukan dengan kemarin pada waktu CGP kemarin kan saya mendapatkan ilmu baru Pak Jo ya. Iya, itu ada yang ilmu pembelajaran berdiferensiasi dan juga ada mindfulness atau STOP itu Pak. Jadi saya begini Pak Jo, saya berencana pada waktu awal pembelajaran untuk mengetahui bagaimana kesiapan siswa, saya akan memberikan pembelajaran yang mindfulness dulu dengan STOP dulu. Kemudian setelah itu saya mulai tujuan pembelajaran, terus saya setelkan video pembelajaran supaya anak tertarik, dan pembelajaran yang evaluasinya nanti saya akan mencoba pembelajaran yang berdiferensiasi Pak Jo. Bagaimana kalau saya misalnya mencoba untuk setelah anak mengetahui gambar, anak saya suruh membuat poster, kan supaya mencoret-coret, ada yang mewarnai, ada yang menggambar. Dan bagaimana kalau nanti siswa saya, murid saya itu saya berikan pembelajaran diferensiasi, nanti bisa berupa poster, bisa berupa gambar, bisa berupa mind map dan sebagainya. Itu bagaimana Pak Jo kira-kira? Wah, kalau itu bagus sekali Ibu, karena Bu Si sudah dapat mengidentifikasi permasalahan di dalam pembelajaran dan sudah bisa membuat rencana aksinya tadi, memodifikasi sendiri dari permasalahan, kira-kira dan membuat rencana aksi sendiri nanti dari permasalahan Bu Sri pada saat ini, kira-kira apa yang real dalam pendek ini Bu? Yang real dalam jangka waktu pendek ini, nanti rencana aksi tindak lanjut saya yaitu saya akan meningkatkan motivasi belajar siswa saya dengan dalam pembelajaran IPA dengan pembelajaran IPA tentang sistem pencernaan manusia. Itu nanti saya menggunakan video pembelajaran, jadi berupa video nanti saya hubungkan dengan proyektor dan juga LCD proyektor, sehingga siswa itu bisa mencermati, mengamati, dan juga mengidentifikasi apa yang sudah ada di materi tersebut. Kemudian nanti saya juga akan menerapkan PSE, pembelajaran sosial emosional. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, saya mulai dulu yang PSE-nya dulu. Saya untuk gini Pak, untuk melihat kesiapan siswa saya, sudah siap belum menerima pembelajaran dari saya. Kalau sudah siap, saya melalui pembelajaran tersebut sudah saya laksanakan, dan evaluasinya yang kemarin hanya seperti itu buat mereka bisa aktif, itu saya buat kelompok juga, tetapi kelompoknya di sini itu istilahnya itu circle, jadi bisa gantian gitu ya, bisa gantian. Terus kemudian dari situ juga saya akan pembelajarannya itu ada juga evaluasinya yang sesuai dengan minat bakat siswa. Yang pembelajaran diferensiasi tadi sudah saya lakukan. Terus kira-kira setelah selesai mengidentifikasi tadi ya, selanjutnya nanti komitmennya Bu Sri
terhadap rencananya ini nanti seperti apa Ibu? Rencana saya, Komitmennya Ibu tadi. komitmen saya nanti saya akan mempraktekkan PSE dan juga sistem STOP yang sudah saya lakukan pada waktu pembelajaran CGP. Jadi benar-benar ini saya lakukan Pak Jo, benar-benar saya praktekkan supaya saya mendapatkan hasil juga dari CGP yang sudah saya lakukan. Iya, kemudian saya dalam pembelajaran itu untuk memfasilitasi siswa yang berbeda-beda tadi, saya gunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Terus kira-kira Ibu, mohon maaf ya, siapa saja yang rencananya Bu Sri libatkan di dalam mewujudkan tujuannya itu tadi? Kira-kira yang rencana Ibu libatkan nanti siapa itu? Nanti saya akan melibatkan seluruh siswa kelas 6 dari peserta didik saya itu semuanya, dari ke-25 siswa tersebut, kemudian Bapak Kepala Sekolah, kemudian juga rekan sejawat yang dapat membantu saya dalam belajar, mungkin berkolaborasi. Wah, kalau itu udah bagus sekali Bu Sri. Memang ya harus seperti itu. Sebenarnya Bu Sri ini sudah menemukan solusi bagaimana siswa kelas 6 atau kelasnya Bu Sri agar kembali lagi dapat termotivasi di dalam pembelajaran dengan baik, pembelajaran yang aktif dan inovatif serta menyenangkan gitu ya Bu ya. Iya Pak Jo. Begini, terima kasih pada Pak Jo tadi sudah mendengarkan kalau kesah saya dalam pembelajaran yang sudah saya lakukan kok seperti itu. Kemudian saya di sini sudah bisa menyelesaikan dan mengetahui apa yang harus saya lakukan setelah saya curhat sama Pak Jo. Ya Bu Sri, memang Bu Sri hebat ya. Bu Sri pasti bisa terus semangat itu, terus menggali, jangan sampai hal seperti ini jadi menguatkan Bu Sri lagi di dalam pembelajaran. Alhamdulillah Pak Jo, sekarang setelah saya curhat sama Pak Jo, cerita kesana kemari, akhirnya saya merasa lega. Dan di sini saya berterima kasih kepada Pak Jo karena sudah mau mendengarkan saya dengan sepenuh hati, sehingga saya itu bisa menggali permasalahan yang saya hadapi, kemudian saya bisa mencari rencana aksi saya dan juga tindak lanjut yang saya lakukan dengan baik. Padahal tadinya saya bingung aja kalau sendirian itu. Ya betul, namanya pembelajaran, apalagi kita keseharian ya Bu ya, kita belajar dengan berbagai macam karakter, hal seperti itu wajar Ibu. Dan nanti kalau butuh waktu mengobrol lagi lain waktu, bisa dengan saya lagi, bisa sama Pak Edi, apalagi Pak Edi dulu Oh ya, terima kasih Pak Jo untuk waktunya. Saya harus di kelas gitu dulu. ya. Waktunya sudah Terima selesai. kasih, Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jo sebagai coach dan Bu Sri Budi Retnoningsih sebagai coach. Saya mengamati kalian berdua dalam pengamatan saya. Coaching hari ini ada beberapa catatan. Saya melihat pendengar pada saat Arjo dan Bu Budi melakukan coaching dilakukan dengan baik, dengan lugas, tanpa tekanan, dan dilakukan dengan rileks. Sudah fokus pada area-area yang diinginkan dan dikembangkan dengan baik oleh Pak Arjo.
berdasarkan hasil dari percakapan yang dilakukan oleh Pak Abjo sebagai coach dan Bu Sri Retnoningsih sebagai coaching dilakukan dengan baik dan sesuai dengan coaching dan sudah sesuai alur tirta, dilakukannya dengan sudah kreatif, sudah maksimal dan sesuai dengan kemampuan. Untuk selanjutnya pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan Pak Abjo sudah ada pertanyaan yang berkualitas atau berbobot pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian dalam coaching, yaitu pengembangan yang diinginkan pada Pak Jo dan Bu Sri sudah dilakukan dengan prinsip coaching, yaitu kreatif, sesuai kemitraan, dan memaksimalkan potensi. Catatan hasil observasi hari ini yang berbasis data dilakukan dengan sangat baik, bebas, dan sesuai yang diharapkan, dan fokus pada area-area yang dikembangkan berdasarkan hasil percakapan yang dilakukan Pak Abjo sebagai coach dan Bu Sri Retnoningsih sudah dilakukan dengan baik sesuai prinsip coaching dan sudah kreatif, sudah berkolaborasi, sudah sesuai dengan kemitraan, sudah dimaksimalkan potensi yang ada di Pak Jo dan Bu Sri sebagai coaching. Pak Jo sudah menanyakan kompetensi yang ada pada coaching sudah dikembangkan oleh Pak Jo sebagai coach dan dilakukan dengan baik sesuai proses coaching dan sudah sesuai dengan potensi yang diinginkan. Itu dari saya sebagai pengamat. Semoga coaching hari ini bisa bermanfaat bagi Pak Jo sebagai coach dan Ibu Sri sebagai coaching dapat dikembangkan lagi, dapat diimplementasikan ke anak didik atau ke sekolah masing-masing. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Untuk teman-temanku yaitu Bapak Hadiviono dan juga Pak Parjo, untuk melaksanakan praktek kucing pada kita hari ini. Sebelumnya perkenalkan dulu, pada sesi kali ini saya Sri Budi Rutnaningsih akan bertindak sebagai pengamat, Pak Hadi sebagai coach dan Pak Parjo sebagai kucing. Sebelum acara kucing kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak Hadi. Perkenankan dengan kompetensi seorang coach pada pertemuan ini nanti ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan. Yang pertama akan saya amati adalah alur tirta pada kegiatan kucing kali ini, yaitu tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, semoga nanti akan tampak pada kegiatan yang dilakukan. Yang kedua adalah kompetensi yang dimiliki oleh Pak Hadi. Itulah rubrik yang akan saya gunakan pada pengamatan pada sesi kali ini. Kalau boleh tahu di sini Pak Hadi sebagai coach, kira-kira apa yang sudah dipersiapkan, Pak? Ya Bu, tentunya dalam kegiatan coaching ini menggunakan metode yaitu alur tirta. Jadi ada rumusan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, inilah yang saya jadikan acuan untuk melaksanakan coaching pada kesempatan hari ini, Bu. Oke, Pak Hadi, kalau begitu coaching nanti kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan, Pak Hadi? Ya, kompetensi-kompetensi yang saya akan kembangkan, yang pertama yaitu kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak Hadi, berarti ada 3 kompetensi coaching yang akan kita kembangkan. Nah, kemudian dari 3 kompetensi itu, mana yang lebih spesifik untuk Pak Hadi observasi? Dari 3 kompetensi tadi, saya ambil satu itu yang akan diobservasi lebih lanjut, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, Pak Hadi, apa indikator dari mengajukan pertanyaan yang berbobot? Indikator tujuan ketercapaiannya itu nanti seperti apa yang Pak Hadi inginkan? Harapan saya seperti ini, Bu. Melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, saya sebagai coach bisa mengarahkan coaching untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi saat ini. Yang kedua, bisa memunculkan ide-ide baru sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan dengan sebaik mungkin. Baiklah, Pak. Oke ya, Pak Hadi. Ini sudah saya catat. Berarti Pak Hadi nanti ingin Pak Parjo sebagai kucing mendapatkan solusi dari permasalahan serta memunculkan ide, gitu kan ya? Iya, Bu. Baiklah, waktu selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Hadi dan juga Pak Parjo untuk melaksanakan coaching. Ya, Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hadi, mohon maaf. Duduk, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Hadi, menindaklanjuti kemarin tentang WA saya yang minta waktunya Pak Hadi. Iya. Hari ini Pak Hadi ada waktu juga ya. Kira-kira saya boleh minta waktunya untuk bercerita tentang anak didik saya. Kan selama ini
anak didik saya kan di dalam pembelajaran PJOK itu antusiasnya itu berkurang gitu. Jadi hari ini saya mencoba Adi minta waktunya. Baik Pak Jo, berhubung hari ini saya lagi santai, tidak ada pembelajaran ini kan karena ada kegiatan olahraga. Apa yang mau Pak Jo ceritakan? Ya begini Mbak Adi, akhir-akhir ini kan di dalam pembelajaran saya mengalami kendala tadi. Nah terus kenapa kok saya milih Pak Adi? Karena panjenengan saya pandang sebagai selaku guru senior ya, juga menjadi guru panutan saya, karena dalam pembelajaran selama ini setelah mengenal panjenengan itu dari pagi sampai siang, dari semester 1 bahkan sudah beberapa tahun ini tidak mengalami kendala, pembelajarannya sangat luar biasa. Terus hari ini saya ingin bercerita tentang permasalahan yang saya hadapi tentang pembelajaran PJOK itu Pak. Jadi menurut Bapak Parjo, apa yang Pak Parjo harapkan hubungannya dengan obrolan kita hari ini? Ya Pak, saya mengharapkan dari obrolan ini permasalahan di dalam pembelajaran saya, khususnya Antoslodi PJOK, khususnya nilai kelas 6 ini Pak, pertama ya, berapa itu antusiasnya itu menurun Pak. Jadi waktu ini saya ingin bercerita tentang Pak Hadi gitu Pak. Nah, begini Pak Jo, hal-hal atau fakta-fakta di lapangan yang membuat murid Pak Parjo itu kurang antusias dalam pembelajaran olahraga itu bersama Bapak itu seperti apa? Kalau saya ingat kembali berarti metode selama ini saya gunakan itu adalah pembelajaran yang pertama berarti adalah pelatihan, yang mana saya terlalu otoriter, saya model pelatih, saya menuntut anak itu melakukan kegiatan PJOK itu harus sempurna, baik gerakan maupun gerakan. Jadi saya menuntut gerakan, bahkan saya juga di dalam kegiatan di luar sekolah ekstra itu saya juga menuntut anak itu jab ekstra, misalnya bola voli berarti ya, itu saya menekankan fisiknya itu mohon maaf ya karena saya targetnya juara berarti menambah olahraga itu fisik, misalnya push up itu harus di atas 20, terus larinya itu di atas 20 menit. Saya juga bercerita memberikan kesempatan ke anak. Kira-kira apa atau metode yang Pak Jo itu, kenapa ngajar Pak Jo itu bagaimana? Saya juga itu ternyata anak itu juga berperan aktif, juga berbicara Pak. Bagaimana Pak, saya di dalam PJOK kalau passing kok sampai harus 50 kali sekali passing, push up itu harus di atas 20, lari itu harus di atas 20 dan sebagainya. Itu mereka keberatan. Jadi itu metode yang saya gunakan gitu. Oh, berarti metode Pak Parjo itu mungkin membosankan seperti itu ya Pak ya? Iya Pak. Monoton seperti itu. Oh, begitu ya Pak Jo. Kira-kira apa saja yang dapat murid bisa antusias
dalam pembelajaran Bapak mungkin yang tadinya membosankan, terlalu monoton, itu dapat lebih bagus lagi, Pak Jo. Bagaimana? Iya Pak, saya sudah setelah mendengarkan kalau kasah anak tadi ya, saya terlalu model kepelatihan. Saya beberapa sudah melakukan merubah atau memodifikasi pembelajaran saya Pak, yang mana pertama tadi menuntut dan sebagainya. Alhamdulillah sekarang saya mulai merubah menjadi menuntun Pak, yang tadi minimal standarnya adalah push up 20 gitu. Alhamdulillah sekarang saya menuntun kira-kira kuat kalian itu berapa. Saya lebih mengedepankan anak itu berkomunikasi berkembang, arti komunikasi dengan saya itu enak. Itu yang langkah yang real yang saya gunakan Pak. Terus untuk biar tidak membosankan, saya juga sudah memodifikasi arti pembelajaran yang project keluar Pak. Project keluar yang di lapangan gitu ya? Di lapangan saya sudah mengajak anak itu real ke tempat sesuai lapangan yang standar. Misalnya bola voli saya ajak ke standar bola lapangan voli. Berarti real ya Pak? Real, saya sudah biar anak itu tidak beberapa bosan, saya ajak ini loh gor stadion yang namanya bola voli real. Terus saya juga mengajak misalnya materi akuatik, saya juga ajak siswa itu ke real kolam renang. Jadi saya biar tidak bosan, anak itu saya ajak real dan beberapa saya modifikasi untuk pembelajarannya. Berarti pembelajarannya dalam pembelajaran itu nyata ya Pak? Nyata ya Pak? Sudah. Wah. Saya sangat sependapat dengan Pak Parjo. Nah, lalu menurut pendapat Pak Parjo, apa saja yang bisa membuat tadi kan pembelajaran yang real ya, yang nyata ya, seperti tenang, tadi seperti di lapangan, lapangan yang sesuai, tidak di halaman. Nah, sekali lagi, menurut Pak Parjo, apa yang bisa membuat murid-murid Pak Parjo asik dalam pembelajaran dan murid-murid Pak Parjo itu tidak membosankan? Nah, suka dengan pembelajaran olahraga yang Pak Parjo sampaikan. Ya Pak, beberapa saya sudah kalau berjolka kan urutannya cuma pemanasan, inti, terus pendinginan. Kemarin saya sudah beberapa memodifikasi, yaitu dengan salah satu pemanasan saya ganti dengan ice breaking Pak, yang mana biar anak itu saya kemarin biar gak bosan saya kasih ice breaking dengan tidak lepas dari pemanasannya. Jadi pemanasan itu sama ice breaking saya jadikan satu atau saya kemas biar mereka itu sebenarnya melakukan pemanasan tapi dengan gembira. Itu langkah. Terus yang kedua saya juga menerapkan gizinya Pak. Mungkin jadi setiap pelajar saya harapkan anak itu membawa buah, ya, satu siswa itu buah, jadikan satu. Biasanya kendala di sini saya harapkan itu anak itu bisa mengkonsumsi buah bercampur Pak. Jadi anak satu membawa buah satu. Jadi nanti apa yang dapat ya harus dimakan. Jadi berarti buah itu dikumpulkan, berarti dianu ya Pak, disebar ke anak-anak supaya yang dapat apa itu ya Pak? Ya, jadi anak itu kan biasanya anak itu suka buahnya kan milah-milih Pak. Ya. Ada yang suka jeruk ya, kalau dia dikasih mangga misalnya dia kan nggak akan mau makan. Itu kalau di rumah. Terus dengan modifikasi itu saya juga berubah, alhamdulillah beberapa anak sudah mulai suka buah. Terus di dalam pembelajaran saya juga lebih menarik lagi tadi Pak. Saya buat semenarik mungkin. Yang pertama saya menargetkan tadi, anak itu kalau passing itu menjamin anak tadi saya juga menyadari harus dapat dalam 1 menit misalnya dapat 50. Berarti passing itu hubungannya berpusat pada anak ya Pak? Iya. Pada murid ya Pak? Tadi saya masih ke saya, jadi harus mengikuti saya nggak mengikuti anak.
Pak saya mampunya cuma 20, nggak bisa, harus 50 minimal. Kalau kamu nilainya KKM, kalau kamu ingin dapat nilai 80, kamu harus kuat 50. Kalau enggak nilai kamu nanti rendah. Itu asumsi dulunya. Nah, berarti bagus Pak, itu pembelajaran Bapak sudah melaksanakan speaking supaya anak-anak tidak bosan. Ya, seperti itu ya Pak ya. Lalu Pak Parjo mengenai tugas-tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak. Tugas-tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak. Nah, apakah penyebabnya sehingga tugas-tugas tersebut atau anak itu dengan tugas-tugas tersebut kurang antusias dalam pengumpulan tugasnya? Nah, itu sebabnya itu apa ya Pak? Kemungkinan bisa jadi Pak, karena tadi posisi saya BCUK sudah digembleng di pemanasan di lapangan itu ya Pak. buat beberapa, terus dengan metode kepelatihan Ya. harus ikut saya ikut kayak dulu berarti ya, berpusat pada guru ya Pak. berpusat di guru, standarnya saya menetapkan sendiri. Saya tidak memandang berpusat kepada anak. Ya, berarti sekarang pembelajarannya Pak Parjo itu berpusat pada anak itu ya Pak? Ya alhamdulillah sudah mulai saya rubah Pak. Dan mungkin untuk masalah pusat ini bisa jadi juga untuk tugasnya teksnya mungkin Pak. Saya selama ini setelah saya praktek di lapangan, anak saya kasih kesempatan untuk ganti baju, setelah masuk dalam ruangan, langsung saya tuliskan halaman 50 dan 30 sampai halaman sekian. Saya menyuruh anak seperti itu. Berarti dengan tugas-tugas seperti itu yang diberikan kan tadi tugasnya kan langsung diberikan ke halaman berapa sehingga anak-anak kurang antusias ya Pak. Mungkin tugas-tugasnya kurang menarik ya Pak. Mungkin Pak Parjo kalau boleh tahu untuk mengenakan sumber-sumber pembelajaran supaya tugas-tugasnya itu supaya anak menarik atau sumber-sumber yang digunakan sumber belajar Pak Parjo itu di kelas itu sumber-sumbernya apa saja ya Pak? Saya pikir sebenarnya saya sudah menggunakan beberapa sumber Pak. Ya. Salah satunya adalah saya sendiri sebagai peraga, dalam arti saya memperagakan. Kalau kemungkinan alat itu tidak ada ataupun saya kurang mampu, saya bisa melihatkan anak itu menonton YouTube. Oh, berarti dengan googling ya Pak? Iya, dengan googling, dengan internet, terus dengan artikel artikel yang saya temukan. Jadi terus ada juga tentang pengalaman anak. Jadi anak saya kesempatan dulu, saya tidak langsung menjadi artisnya yang pusat bukan. Ada beberapa anak yang sudah ikut ekstra Pak. Alhamdulillah sudah menguasai beberapa, misalnya anak itu ekstra karate, ya, saya tampilkan di sini anak itu memperagat dia biar menjadi pusatnya sekarang ke anak bukan ke saya. Terus juga saya sudah mempublikasi tentang pembelajaran saya itu yang dulunya tadi saya ngasih lembar kerja siswa halaman sekian sampai halaman sekian, saya nggak mempertimbangkan. Terus alhamdulillah saya kasih kisi-kisi dulu, saya menjelaskan, saya mencontoh Pak Hadi di dalam pembelajaran itu menerangkan beberapa memancing soal, terus baru saya kasih soal pemantiknya dulu, nggak langsung saya suruh kerjakan ini Pak. Berarti secara tidak langsung anak-anak itu dikenalkan di googling atau internet ya Pak? Bagus ya, Pak itu. Nah, kebetulan sekali Pak Parjo, saya yakin sekali bila Pak Parjo bisa menggunakan berbagai sumber belajar, di sana tadi internet, apa itu alat olahraga yang real, nah, pasti dengan aplikasi yang bagus atau dengan di YouTube atau dengan di googling, nah itu mungkin dengan sumber-sumber seperti itu yang banyak itu pasti anak-anak akan senang, anak-anak akan antusias dalam pembelajaran Pak Parjo.
untuk pengembangan ide-ide atau alternatif solusi untuk rencana yang dibuat Pak Parjo itu yang seperti apa ya Pak? Ya Pak Di, terima kasih. Saya merencanakan pembelajaran itu yang menyenangkan tapi juga melelahkan. Jadi anak itu lelahnya dapat, senangnya juga dapat. Itu saya merencanakan pembelajaran yang terkonsep tidak melepas dari PJUK. Selama ini kan saya pola pengajarannya saya kan cuma melelahkan, iya karena dengan tuntutan metode kepelatihan saya tadi. Mungkin anak katakan nggak kan. Jadi saya punyai merancang atau merencanakan pembelajaran itu selain tadi terpusat kepada anak, saya ingin pembelajaran itu juga menyenangkan, anak juga tidak terbebani dengan pola pembelajaran saya yang mana selama ini kan menuntut terus Pak, ini harus kuat ini dan sebagainya, tanpa memandang karakter anak, fisiknya anak, saya tidak memandang itu. Jadi ini saya ingin ubah dan merancangnya tadi. Yang penting adalah anak itu enjoy dulu Pak. Saya mengharapkan anak itu enjoy dan saya juga memodifikasi pembelajaran tadi Pak, yang mana saya masih mengerjakan halaman sekian sampai halaman sekian dengan pola seperti itu, tidak memberikan soal pematik dulu. Kira-kira anak ini sebenarnya mengerjakan halaman ini mampu tidak, gitu Pak. Iya Pak Jo, terima kasih. Berarti itu bagus sekali Pak, komitmen Pak Parjo dengan rencana Pak Parjo. Mudah-mudahan dengan rencana Pak Parjo, dengan pembelajaran yang real, dengan publik, mudah-mudahan anak antusias dan pembelajarannya berhasil. Amin. Terus apa komitmen Pak Parjo terhadap rencana atau tindak lanjut Bapak Di? Saya berkomitmen untuk membuat rencana pembelajaran itu yang tadi Pak, selain lelahnya dapat, senangnya dapat, saya juga ingin di dalam pola pembelajaran itu hidup gitu Pak, saling antara siswa menyenangkan antara siswa dan guru. Itu tiba-tiba seperti Pak Haji, kalau kolaborasi kolaborasinya kalau di kelasnya Pak Haji kan luar biasa ya, walaupun Pak Haji juga sebagai senior pasti pengalaman banyak, makanya saya curhat seperti saya ingin berkomitmen seperti Pak Haji. Tidak terlepas juga saya juga harus mempelajari bahan-bahan pembelajaran saya. Saya akan lebih menambah lagi bahan pembelajaran saya supaya nanti anak itu tidak bosan. Mengasihkan ya Pak? Iya, mengasihkan dengan materi yang tidak monoton. Saya juga akan memodifikasi seperti tadi, melakukan ice breaking yang pemanasan semula cuma 1, 2, 3, 4, 8, saya ganti dengan ice breaking dan kegiatan berlatihan berelaborasi dalam arti per fase. Berarti tidak ada unsur keterpaksaan ya Pak? Iya, itu saya mencoba biar anak itu mengalir tadi aslinya, tidak ada paksaan seperti itu. Berarti sudah berpusat pada anak ya Pak ya? Berarti. Nah, begini Pak, dengan seperti ini bagus sekali Pak Parjo. Saya sangat mendukung dengan ide-ide Pak Parjo yang berpusat pada anak dan pembelajaran itu menyenangkan dengan alat peraga atau lapangan yang real yang sangat mendukung ya Pak ya. Dengan pembelajaran itu sangat mendukung dengan adanya alat peraga, adanya guru yang sekarang berpusat pada anak ya Pak ya. Mudah-mudahan semua itu berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan yang Pak Parjo nantikan, supaya anak itu dengan antusiasnya,
dengan rasa senangnya timbul, anak itu bisa mengembangkan, mengeksplor ide-idenya ya. Nanti anak bisa mungkin sampai berprestasi. Amin, amin, amin. Oke, terima kasih Pak Hadi atas waktunya, sudah berkenan untuk sharing pengalaman dan juga memberi gambaran sehingga permasalahan yang saya hadapi bisa sedikit terobati, dalam arti ada solusi. Dan mudah-mudahan Pak Hadi juga selalu berkenan membimbing saya di dalam pembelajaran setiap apabila menemukan masalah. Dan saya juga berharap semoga saya jadi guru yang selalu dirindukan peserta didik, sebagaimana Pak Hadi yang kemana-mana itu luar biasa, semangat estetiknya luar biasa. Terus setiap ketemu anak itu selalu diajak terus, dikejar-kejar. Saya sekali lagi terima kasih waktunya, dan jangan bosan-bosan Pak Hadi bila mana saya ajak curhat begitu ya Pak Hadi. Gitu aja Pak Hadi, terima kasih waktunya. Saya sekali lagi terima kasih. Saya tak kembali ke kelas dan akhirnya Pak Hadi ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan senang hati Pak. Terima kasih Pak ya. Ya. Pak Hadi. Tadi kucing yang dilakukan oleh Pak Hadi bersama Pak Parjo itu dilakukannya sudah sesuai dengan prinsip kucing yang sebenarnya, yaitu melalui kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan pasca supervisi ini ya, saya tadi sudah melihat bahwa yang dilakukan pada waktu kucing yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan semuanya sudah terlaksana dengan baik. Baik itu alur theta, pertanyaannya juga secara mengalir betul dan tidak terputus-putus. Menyampaikan catatan hasil observasi yang berbasis data tadi sudah dikemukakan oleh Pak Parjo, yang bebas dan dari penilaian dan juga asumsi yang dilakukan oleh Pak Parjo terhadap siswanya tadi. Pak Parjo juga sudah fokus pada area yang diinginkan atau yang dikembangkan. Kemudian pertanyaannya Pak Hadi tadi juga sama, sudah sesuai, dapat menggali apa yang ingin direncanakan oleh Pak Parjo, sehingga Pak Parjo dengan leluasa dan juga santainya dapat melakukan percakapan kucing tersebut, memaparkan rencana aksinya dengan baik. Kemudian yang ingin dikembangkan Pak Parjo apa tadi juga sudah ditangkap oleh Pak Hadi dengan baik. Kemudian menanyakan kompetensi apalagi yang dikembangkan tadi yang dikemukakan oleh Pak Hadi juga sudah dilakukan dengan baik, sehingga Pak Hadi bisa memancing suatu alternatif atau rencana aksi berkelanjutan yang dilakukan oleh Pak Parjo tadi, seperti mengubah pembelajarannya, metodenya, dan juga yang lainnya, sehingga Pak Hadi di sini juga sudah menerima alur tirta yang sudah dipertanyakan, jawabannya juga sudah sesuai dengan yang dikehendaki. Kemudian berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja kita lakukan tadi, dari Pak Hadi beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sudah diberikan kepada Pak Parjo saya kira sudah sesuai dengan alur tirta. Jadi tadi yang dikembangkan tentang kehadiran penuh tadi saya lihat sudah ada
kehadiran penuh dari Pak Hadi. Dia mendengarkan dengan seksama. Kemudian Pak Hadi juga bisa menjadi pendengar aktif yang mana bisa memberikan umpan balik ketika Pak Parjo memberikan suatu pernyataan yang mana itu sesuai dengan pertanyaan dari Pak Hadi. Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot kali ini, Pak Hadi juga sudah melakukan kegiatan tersebut, yang mana kegiatan tersebut sudah Pak Parjo jelaskan dengan gamblang tentang satu tadi tujuannya sudah sesuai, identifikasi masalahnya juga sudah sesuai, dan juga Pak Parjo di sini bisa menemukan kembali jawaban atas rencana aksi pertanyaan yang diberikan oleh Pak Hadi. Umpan baliknya juga sudah dilakukan tadi. Kemudian tanggung jawab. Di sini Pak Hadi tadi sudah memberikan suatu pertanyaan yang mana menggali lebih lanjut tentang kucing, bahwa selain kita diberikan identifikasi masalah dan juga tujuan dulu, identifikasi masalah, kemudian tanggung jawab. Tadi rencana aksinya sudah dilakukan, kemudian kembalikan lagi ke Pak Parjo. Pak Parjo juga sudah memberikan tanggung jawabnya sebagai seorang guru, mata pelajaran PJOK itu di lapangan seperti apa, dan kemudian dia bisa memodifikasi bagaimana kalau ATM dengan pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Hadi. Itu merupakan suatu hal yang luar biasa. Berarti di sini antara coach dan kucing sudah dilakukan dengan baik, dan kucing hari ini juga sudah dilakukan dengan baik. Terima kasih. Mungkin ide-ide baru ya, ide-ide baru yang dilakukan oleh Pak Parjo itu nanti bisa dikembangkan betul dalam pembelajaran, sehingga apa yang di-ATM-kan dari pembelajaran Pak Hadi itu bisa direalisasikan dengan sepenuhnya, rencananya benar-benar dilakukan dan dilaksanakan, dan apabila nanti mungkin ada kesulitan bisa berkonsultasi langsung dengan Pak Hadi supaya pembelajaran yang diinginkan itu bisa tercapai, yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran PJOK. Itu dapat dilakukan dengan aktif, inovatif, berkelanjutan, dan intinya dapat menarik simpati atau motivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran PJOK tersebut tanpa paksaan. Jadi benar-benar mengalir seperti itu ya Pak ya. Untuk itu ATM yang digunakannya pun juga harus dengan media pembelajaran yang menarik juga, sehingga pembelajaran dari PJOK itu bisa dilakukan dengan maksimal. Terima kasih untuk waktunya Pak John sebagai coach dan juga Pak Hadi sebagai coach. Saya rasa pertemuan kali ini, coaching kita kali ini dapat berjalan dengan baik. Semoga kedepannya kita lebih baik lagi dan dapat terlaksana dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Gusti dan selamat pagi juga ke Pak Hadi ya. Selamat pagi Pak. Salam sehat, salam sejahtera bagi teman-teman semua, khususnya untuk Pak Hadi, Yono, dan Gusri. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan praktek kucing. Sebelumnya
ya Bu ya. Iya, betul. Dan Pak Hadi sebagai coach saya ya. Iya Pak. Nah, sebelumnya sebelum acara coach ini kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Sri berkenaan dengan kompetensi seorang coach Bu ya. Terus pada pertemuan nanti ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan. Yang pertama, saya mengamati praktek coachnya, apakah nanti sesuai alur kita pada kegiatan hari ini yang meliputi tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Nah, untuk menyingkat waktu, semoga nanti dalam kegiatan ini berdampak kegiatan yang dilakukan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terus yang kedua, dalam kompetensi yang dimiliki Bu Sri nanti, kegiatan ini yang akan saya amati, saya observasi ini bukan menilai atau menggurui, bukan itu, tapi ini sebagai diskusi ya Ibu ya. Terus rubrik yang akan saya gunakan pada pengamatan sesi ini adalah tentang alur tirta, yaitu yang diskusinya itu mengalir tanpa sekatan dan semua menemukan dan solusi sesuai real, yaitu sebagai real tirta tadi tanpa keluar dari real. Kalau belum tahu ya itu ya, langsung saja mengingat waktu di sini. Bu Sri tadi sebagai coach, kira-kira apa yang sudah dipersiapkan Ibu? Iya. Kira-kira yang sudah saya persiapkan di sini yaitu saya selaku coach di sini dalam kegiatan coaching kita kali ini akan menggunakan satu metode, Pak, yaitu dengan alur tirta. Jadi ada merumuskan tujuan nantinya, kemudian ada juga identifikasi masalah, terus rencana aksi, kemudian ada juga tanggung jawab. Nah, ini akan saya jadikan acuan untuk melaksanakan coaching pada kesempatan kali ini. Oh iya, terima kasih Bu. Untuk coaching nanti kira-kira kompetensi apa yang akan Bu Sri kembangkan kira-kira? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama, yaitu tentang kehadiran penuh, yaitu nanti kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbeda. Baik Bu Sri, berarti nanti ada 3 kompetensi coach yang akan dikembangkan. Kemudian dari 3 kompetensi itu mana yang lebih spesifik yang ingin diobservasi itu? Iya. Dari 3 kompetensi tadi yang saya ambil, satu yang akan diobservasi lebih spesifik yaitu tentang mengajukan pertanyaan yang berbeda. Oh, ya. Oke, Bu Sri, kira-kira apa indikator dari pengajuan pertanyaan yang berbobot, dalam arti tujuan pencapaiannya nanti seperti apa yang Bu Sri inginkan? Iya, begini Pak Jo, harapan saya melalui pertanyaan yang berbobot, saya sebagai coach nantinya bisa mengarahkan coachee untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi
pada saat ini. Dan yang kedua, nantinya akan dapat memunculkan ide-ide baru sehingga permasalahan tersebut bisa dilaksanakan dan diselesaikan. Oke, ini sudah saya tangkap, ya, berarti nanti saya menekan lagi Bu Sri nanti Bu Sri dan Pak Hadi nanti dalam coachnya mendapatkan solusi dari permasalahan dan serta muncul ide-ide baru, begitu ya. Dan dalam diskusi ini bisa mengalir tadi ya koridornya yaitu cerita. Iya Pak. Baik Pak, untuk waktu selanjutnya saya persilakan sepenuhnya nanti Bu Sri sebagai coach dan Pak Adi nanti sebagai coaching untuk melakukan praktek coaching ini seperti biasa tanpa melihat kehadiran saya sementara ini hanya mengamati. Waktu dan tempat kami persilahkan, monggo. Iya, terima kasih Pak Sri. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Hadi. Lagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri, inilah saya lagi duduk santai sambil berpikir, nah bagaimana kabar Bu Budi sendiri? Alhamdulillah Pak Hadi, kabar saya hari ini baik. Tadi berpikir apa ya Pak Hadi ya? Kenapa itu? Agak kurang baik Bu Budi. Apakah boleh saya tahu kenapa Pak Hadi hari ini kurang baik? Mungkin saya bisa membantu Pak Hadi, mungkin biar lega atau bagaimana? Boleh Bu, dengan senang hati. Kita kan teman satu sekolahan. Saya ini mau sharing-sharing pada Bu Budi. Boleh Pak, dengan senang hati. Alhamdulillah kalau begitu. Memangnya Pak Hadi berpikir itu ada apa? Nah. Begini Bu Budi, saya itu memiliki seorang siswa yang jarang masuk sekolah. Oh, begitu ya Pak ya. Apakah Pak Hadi sudah menanyakan kepada anak tersebut kenapa anak tersebut tidak masuk sekolah? Sudah Bu Budi, saya sudah bertanya kepada anak tersebut, kepada temannya, dan kepada seorang guru dan kepala sekolah. Maka semua kepala sekolah. Oh, bagaimana respon dari anak tersebut? Pertama itu begini Bu. Anak tersebut itu yang bernama Denaya itu saya tanya itu hanya diam, yaitu tidak mau menjawab. Mungkin beban pikiran atau mungkin dia itu malu. Ini maaf ya Pak Hadi sebelumnya ya. Iya Bu Budi. Kenapa Bapak itu tanya kepada anak tersebut itu kenapa diam dan tidak mau menjawab Pak? Apa karena mungkin takut dengan Pak Hadi atau takut dengan temannya Pak? Tidak Ibu, memang
yang bernama Denaya ini sangat luar biasa, Ibu Budi. Harus dengan penanganannya dengan sabar, dengan cara-cara yang ekstra agar anak ini mau berbicara. Alhamdulillah dengan kesabaran dan usaha-usaha saya, anak ini akhirnya mau menjawab dan mau berkata jujur kepada saya. Nah, kenapa dia itu tidak berangkat ke sekolah seperti itu, Bu Bibi? Iya Pak, alhamdulillah usaha Bapak berhasil. Saya juga ikut senang Pak. Tentu Pak Hadi sudah memperoleh alasannya kenapa anak itu yang namanya Denaya tadi sering tidak masuk sekolah. Begini Bu, katanya mengasuh adiknya Bu di rumah. Di rumah itu bapaknya itu merantau dan ibunya itu berdagang keliling Bu, yaitu menjual jamu. Begitu ya Pak Hadi. Berarti yang mengasuh adiknya itu Denaya itu tadi Pak? Iya Bu. Tadi saya sudah mengatakan bahwa itu bapaknya itu pergi merantau untuk menafkahi keluarganya. Dan sedangkan ibunya tadi saya sudah ngomong itu kan, ibunya itu untuk mencukupi kebutuhan bapaknya tadi, ibunya membantu berjualan jamu gendong keliling seperti itu. Itu alasannya ya Pak ya. Apakah Pak Hadi sudah mengobservasi atau mungkin survei datang ke rumah anak tersebut, atau mungkin sudah bertemu dengan keluarganya Pak? Sudah Ibu, saya sudah ketemu dan berbicara hal ini kepada ibunya dan anak tersebut. Kalau sekolah itu saya ngomong, kalau sekolah itu kepada ibunya itu sekolah itu penting. Kasihan nanti anaknya akan tertinggal pelajaran. Dan ibunya itu menjawab, ibunya menjawab, ya Pak, besok Denanya dia berangkat ke sekolah dan mengikuti pembelajaran seperti itu Bu. Iya Pak Hadi. Pak Hadi kan sudah berusaha, tadi sudah berusaha untuk menemui orang tuanya, bagaimana orang tuanya itu bekerja. Pak Hadi sudah sampai sejauh itu ya. Nah, apakah anak itu masih sering tidak masuk ke sekolah Pak pada waktu walaupun Pak Hadi sudah datang ke rumahnya? Anak tersebut masih jarang berangkat sekolah seperti itu Bu. Oh gitu ya Pak Hadi. Kemudian bagaimana langkah selanjutnya dari Pak Hadi untuk menghadapi anak yang seperti itu tadi Pak Hadi? Begini Bu Budi, semisal saya itu memberi jam tambahan kepada anak Denaya ini, bagaimana ya menurut Bu Budi? Itu sangat bagus Pak.
Kalau begitu diberi jam tambahan yang bagaimana yang Pak Hadi maksud dan laksanakan nantinya? Seperti ini Bu, saya punya rencana, saya anak dinaya ini saya suruh masuk jam ke 0 Bu untuk mengikuti jam pembelajaran. Nah, sekolah saya itu masuknya kan jam 7:04. Nanti sebelum jam 7:04 dimulai, yaitu sekitar jam 6. Anak tersebut saya suruh masuk untuk memenuhi jam yang telah tadi. Maaf saya batuk ya Pak. Iya Bu. Kalau disuruh masuk jam ke 0, itu apakah mengurangi hak anak tersebut? Sebenarnya gini ya Bu, mengurangi, karena anak tersebut dalam pemberian materi, dalam belajar itu cuma sebentar Bu, karena jam 7 sampai jam 7:04 mungkin kurang lebih hanya 1 jam lebih sedikit Bu. Oh begitu. Kalau begitu apakah kalau memang itu mengurangi mengurangi jam tersebut, kalau memang mengurangi, apakah Pak Hadi ya, kalau mengurangi, apakah Pak Hadi punya solusi lain agar tidak mengurangi hak anak tersebut? Ada Bu, saya punya solusi lagi, yaitu menyuruh anak dinaya ini masuk siang. Bagaimana ya Bu? Saya kasihan sama anak ini agar tidak tertinggal pelajaran Bu. Sebentar lagi kan ada penilaian sekolah, asesmen sekolah, seperti itu Bu. Terus apakah Pak Hadi sudah lapor kepada Bapak Kepala Sekolah Pak tentang kejadian ini Pak? Saya sudah berbicara dengan Bapak Kepala Sekolah Bu, untuk atas permasalahan dinaya ini Bu. Terus bagaimana tanggapan dari Bapak Kepala Sekolah itu Pak? Bapak Kepala Sekolah yang bernama Bapak Suparmin juga mengizinkan saya untuk menindaklanjuti dinaya agar mau belajar dengan rajin masuk sekolah. Iya Pak. Apakah Pak Hadi juga sudah bermusyawarah rembukan, istilahnya membahas tentang tidak masuknya dinaya tadi dengan guru mata pelajaran lainnya, mungkin seperti guru agama dan juga guru olahraga? Sudah Bu Budi, begini Bu, guru mapel juga bersedia kalau ada jam tambahan, seperti jam tidak masuk sekolah, ada jam pembelajaran olahraga dan pada jam pembelajaran agama. Iya Pak Hadi, semisal jam olahraga itu ada prakteknya, terus bagaimana saat praktek itu dilakukan? Nah, itu kan masuknya berarti kan anak tersebut masuk dengan sendiri dengan guru mapel, tidak ada temannya ya Bu. Otomatis anak dinaya itu berpasangan dengan guru olahraga tersebut untuk olahraga itu Bu.
ya Pak Hadi, apakah ada solusi lain selain yang Pak Hadi paparkan tadi, Pak? Tidak ada Bu Budi. Nah ini kan tadi kan sudah itu saya laksanakan, saya berikan, itu kan mengurangi hak anak. Nah, itu supaya tidak mengurangi anak, pembelajaran itu saya laksanakan sesudah pelajaran selesai. Nah, pelajaran selesai. Nah, berarti anak Denaya itu saya suruh untuk pulang dulu, Bu. Untuk pulang dulu, makan, sholat. Setelah itu nanti sekitar jam 12:30 anak tersebut saya suruh masuk sekolah untuk memenuhi jam pembelajaran yang belum dilaksanakan. Seperti itu Bu. Supaya anak tersebut itu kan mengurangi itu untuk pembelajaran itu anak tersebut itu jamnya kan kalau selesai pembelajaran itu jamnya kan panjang Bu. Mungkin kurang lebih ada 3 jam, kurang lebih ada 3 jam. Untuk satu hari kalau anak itu mungkin sudah terpenuhi jam pembelajarannya, agar anak tersebut biar terpenuhi pembelajaran supaya anak tersebut tidak ketinggalan pembelajaran. Dari yang Pak Hadi paparkan tadi, saya sudah istilahnya menemukan identifikasi masalahnya tadi ya, sudah. Kemudian juga sudah ada rencana. Iya Bu. Ya, rencananya tadi juga sudah. Ya, sudah ada rencana, kemudian juga sudah ada rencana aksi. Rencana aksinya tadi sudah ya Pak ya, rencananya tadi ya, mau diberikan jam tambahan. Kan identifikasinya tadi kan sudah karena anak tersebut sering tidak masuk, kemudian tadi bla sudah. Tujuan rencana aksinya tadi juga sudah diberikan jam tambahan. Sekarang tidak lanjut dari hal ini bagaimana? Ya ini Bu, anak tersebut itu dari pembelajaran itu kan sudah pulang tadi Bu, tidak lanjuti supaya anak tersebut nanti pembelajarannya terpenuhi, dan anak tersebut saya harapkan dia itu antusias ikut belajar dengan teman-temannya. Saya sudah bicara dengan orang tua wali murid yang ada di rumah itu kan ibunya. Saya suruh anak tersebut supaya itu sekolah, karena dia kan masih anak-anak, masih harus menuntut ilmu, supaya anak itu nantinya bisa berkembang sesuai yang diharapkan orang tua. Berhubung itu saya sudah bicara dengan ibunya, wali muridnya, anak adiknya, karena adiknya kan tadi disuruh Denaya itu disuruh mengasuh adiknya. Saya meminta ibunya untuk kan bapaknya sudah itu Bu, sudah bekerja, yang bekerja bapaknya untuk memenuhi kebutuhan itu, ibunya yang mengasuh adiknya, supaya Denaya dalam pembelajarannya bisa melakukan pembelajaran sebaik-baiknya, karena Denaya masih memerlukan ilmu dan keterampilan. Seperti itu Ibu Budi.
ya. Sekarang kalau sudah itu pencapaiannya dari Pak Hadi ya, misalnya dari 1 sampai 10 setelah melakukannya tadi itu yang diinginkan itu berapa nilainya? Skala prioritas. Begini Bu Budi, saya itu, kalau tadi dinilai itu mungkin saya nilainya kan 6 Bu. Kalau saya sudah melakukan seperti itu, sudah koordinasi dengan orang tuanya, mungkin sama pihak sekolah, kepala sekolah, mungkin nilainya sekarang sudah meningkat Bu. Mungkin yang diharapkan ya saya harapkan mungkin nilainya 8. Dari 1 sampai 10 itu 8. Berarti skala prioritas yang dilakukan Pak Hadi dari 6 itu bisa mencapai ke 8 Iya Bu, ada peningkatan. Ada peningkatan. Semoga saja nanti bisa terlaksana dengan baik ya Pak. Iya Bu. Sekarang komitmen yang kita jalani itu bagaimana? Saya komitmen seperti ini Bu. Karena hubungannya dengan anak didik, peserta didik, komitmen saya dengan kepala sekolah, dengan orang tua, kan anaknya kan masih kecil, komitmen saya ya supaya anak tersebut berusaha mengikuti pembelajaran dengan baik, berusaha masuk sekolah dengan baik, ada peningkatan supaya dia itu bisa naik masuk sekolah dengan baik dan tidak ketinggalan pembelajaran seperti itu. Dan anak tersebut bisa masuk terus. Berarti komitmen yang dicapai dalam diskusi ini yaitu Pak Hadi akan bertanggung jawab supaya pembelajaran yang dilakukan itu dapat berlangsung meskipun keadaannya itu bisa dengan kita belajar, terus memotivasi siswa juga supaya masuk, diberikan pengertian juga kepada orang tuanya, begitu Pak. Iya Bu, dan kolaborasi dengan guru, teman guru sama kepala sekolah dan anak-anak kelas 4 itu sudah mendukung. Terima kasih atas bimbingan dari Ibu Budi. Semoga dengan pertemuan ini membuat motivasi saya kepada anak tersebut supaya lebih baik, supaya ada peningkatan, supaya anak tersebut bisa melakukan pembelajarannya seperti anak-anak pada umumnya. Sekali lagi terima kasih Bu Budi atas waktunya, atas Bu Budi mau mendengarkan curhatan saya. Sekali lagi terima kasih. Iya Pak Hadi, sama-sama. Kalau begitu saya sudah siang ini. Iya Bu. Waktunya buat masuk sekolah. Iya Bu, terima kasih sekali ya Bu. Iya Bu. Tepuk tangan buat kita bersama ya. Oke, luar biasa teman-teman ya, yang sudah Bapak Ibu praktekkan baik sebagai coach atau sebagai coach sangat luar biasa dan sangat menginspirasi bagaimana percakapan panjenengan itu sudah mengalir seperti tirta yang mana air tadi ya, mengalir begitu asik tanpa tergantung waktu ya, jadi sangat luar biasa. Dan di sini saya sebagai observer tadi saya sudah mencatat beberapa dari dialog panjenengan tadi sesuai dari Pak Hadi tadi menyampaikan ya, dan Bu Budi ya juga sudah menyampaikan juga tentang alur dan kompetensi yang ingin dicapai dalam praktek kali ini. Di sini mohon maaf, saya hanya sekedar menyampaikan, mungkin nanti kalau perlu gali lagi, insya Allah akan lebih
maksimal lagi. Di sini yang pertama saya sudah mencatat, yaitu Alberta, yang mana tujuannya tadi sudah terkonsep sangat bagus. Tujuannya Pak Hadi sama Bu Budi, yaitu diskusinya sudah dapat tujuannya. Itu sudah jelas tentang masalahnya Mbak siapa tadi? Mbak Dinaya itu sudah dalam bulan tujuannya itu sudah jelas, sudah digarisbawahi, alhamdulillah itu sudah dapat. Yang kedua adalah indikasi ya, jadi dalam indikasi juga sudah ditekankan sekali bagaimana Pak Hadi itu sebagai guru ya merasa perlu kesulitan ya dalam arti menghadapi satu ini kenapa gitu ya, gitu kan. Dan alhamdulillah Bukti juga tidak langsung memberikan solusinya, tapi menggali lagi supaya Pak Hadi itu menemukan. Nah itu salah satu coachnya itu tidak langsung memberikan solusi instan. Ini yang paling rawan indikasi masalah ini biasanya di dalam praktek coach itu yang terjadi temukan pertanyaan terbuka. Nah ini di sini yang tapi alhamdulillah Bapak Ibu luar biasa di sini. Terus rencana aksi tadi Pak Hadi juga sudah setelah digali oleh sama Bu Bunti, alhamdulillah Pak Hadi sudah mempunyai rencana aksi, karena setelah tadi permasalahannya diudari, dibuka perlahan-lahan satu-satu penyebabnya apa, faktornya apa, sama dipancing tadi ya. Alhamdulillah Pak Hadi langsung bisa menimbulkan rencana aksinya. Terus yang tidak lepas adalah tanggung jawabnya. Alhamdulillah tadi setelah mempunyai rencana, kira-kira dilemparkan sama Bu Budi bagaimana minta pendapat ya sebagai teman sejawat. Ternyata tanggung jawab itu diyakinkan lagi. Alhamdulillah nanti Pak Hadi juga bisa menekankan lagi, insya Allah bisa menjalankan itu. Terus untuk yang perlu yang digarisbawahi yaitu melakukan coaching yang dimana kemitraan tadi sudah begitu dekat masih dari pembawaan ngobrolnya itu sudah dapat. Panjenengan itu kemitraannya sangat erat, tidak ada jarak gitu yang sangat bagus sekali. Terus yang kedua adalah kreatifnya tadi sudah sama saling berbagi lah, nanti ngobrolnya sangat menggunakan ejaan baku ya, tidak bahasa daerah. Biasanya kalau kita itu di desa biasanya terbawa gitu ya. Logat Jawa kita sangat terus potensinya sangat luar biasa tadi. Mengangkat semuanya punya semangat untuk memajukan di pendidikan. Terus saya juga menyampaikan di sini berbasis data tadi sudah tidak ketinggalan. Pak Hadi sudah memberikan data, sudah home visit tadi, sudah datanya sudah ada, sudah juga tersampaikan. Dan data tersebut sudah diklarifikasikan ke orang tua. Terus yang ke-8 yang terakhir adalah tentang kompetensi tadi ya, yang tadi ingin dipertanyakan tadi sudah dapat sama Budi tadi ya, benar sangat bobot sehingga Pak Hadi ceritanya atau kelusannya itu tercover semua dan akhirnya menemukan solusi. Gitu ya hasil observasi. Nah ini selamat bekerja selanjutnya, selamat bebas. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Terima kasih Pak Jo, terima kasih Pak Hadi.